Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Mardiansyah, NIM 216004, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memberikan argumentasi mengenai sistem pendidikan di masa pandemi dan new normal, yaitu mengenai sistem pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka terbatas. Pada saat ini dunia sedang mengalami masalah besar, berawal dari munculnya suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu virus corona yang akrab disebut COVID-19. Hampir semua aspek kehidupan mengalami perubahan-perubahan, mulai dari perekonomian, pekerjaan, pendidikan, dan lingkup sosial. Pendidikan adalah salah satunya yang mengalami perubahan sistem pembelajaran yang tidak pernah disangka sebelumnya. Sistem pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka terbatas memberikan pengajaran yang berbeda ketika proses pembelajaran. Sistem pembelajaran online atau yang lebih dikenal dengan daring merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan melalui jaringan internet. Sistem pembelajaran online dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan sebagainya. Banyak pengajar atau peserta didik yang menyukai sistem pembelajaran online dikarenakan memiliki dampak positif yang begitu banyak. Di antaranya, 1. Sistem pembelajaran online mampu menciptakan pola pembelajaran yang modern sehingga menciptakan pola generasi yang pintar akan teknologi sehingga memiliki kreativitas tinggi untuk melihat masalah dari berbagai sisi serta mampu mengembangkan keterampilan baru. Peserta didik dapat membangun skill penguasaan teknologi karena pembelajaran online memerlukan penguasaan teknologi yang mencukupi. 2. Sistem pembelajaran online yang dilakukan di rumah, maka keluarga dapat ikut berperan sehingga membangun pendidikan karakter dari peserta didik karena keluarga merupakan unsur paling utama dalam membangun kepribadian manusia. Keluarga dapat ikut berkolaborasi dengan pengajar dalam membangun pendidikan karakter dari peserta didik. Keluarga merupakan unsur paling utama dalam membangun kepribadian manusia. 3. Sistem pembelajaran online lebih fleksibel karena bisa dilakukan di mana saja. 4. Sistem pembelajaran online kapasitas belajar lebih banyak dan juga dapat disesuaikan dengan kapasitas masing-masing peserta didik. Belajar secara online akan memberikan peserta didik kendali penuh atas pembelajaran mereka dan peserta didik dapat bekerja dengan kecepatan mereka sendiri. 5. Sistem pembelajaran online mengajarkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Sama halnya ketika bersekolah, belajar daring juga memberikan sikap disiplin dan bertanggung jawab ketika diminta mengerjakan tugas-tugas dari pengajar. Hal ini dilakukan untuk menghindari peserta didik dari sikap malas selama pandemi berlangsung. 6. Sistem pembelajaran online membuat peserta didik menjaga perilaku baik dengan teman maupun dengan pengajar. 7. Sistem pembelajaran online lebih aman karena baik pengajar maupun yang diajar bisa terhindar dari COVID-19. 8. Sistem pembelajaran online dapat memutus rantai penularan COVID-19. Dengan melakukan pembelajaran online, maka akan menjauhi kerumunan. Dengan begitu dapat memutus rantai penularan COVID-19. Namun, sistem pembelajaran online juga tidak dapat untuk dilanjutkan pada sistem pendidikan di Indonesia karena menimbulkan dampak negatif. 1. Sistem pembelajaran online dinilai kurang efektif dan efisien dalam pembelajaran. Karena dalam sistem pembelajaran online, materi yang disampaikan tidak bisa tersampaikan secara keseluruhan kepada peserta didik. 2. Sistem pembelajaran online membutuhkan usaha,
para peserta didik dalam memahami materi dan konsep yang disajikan melalui video, PowerPoint, dan sebagainya. 3. Sistem pembelajaran online membutuhkan keterampilan dalam penggunaan teknologi. Masih banyak pengajar maupun yang diajar mengalami kebingungan dalam menggunakan media pembelajaran. 4. Sistem pembelajaran online dapat memunculkan tekanan dan stres yang dialami oleh peserta didik. Tekanan dan stres ini dipicu oleh rasa bosan karena metode pembelajaran yang dilaksanakan monoton. 5. Ketidakmerataan akses di berbagai daerah yang mana seringkali membuat peserta didik mengalami kesulitan dalam mengakses jaringan. Kesulitan dalam mengakses jaringan ini sangat berpengaruh pada pembelajaran online terutama dikala dilaksanakannya kelas online. 6. Sistem pembelajaran online dapat memunculkan angka putus sekolah. Risiko putus sekolah semakin tinggi karena anak dipaksa bekerja membantu orang tuanya pada situasi seperti ini. 7. Sistem pembelajaran online dapat menurunkan kesehatan mental dan psikis peserta didik. Sistem pembelajaran online dapat menurunkan capaian belajar anak, perbedaan akses, kualitas materi yang didapat peserta didik, juga sarana yang tersedia di rumah dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, khususnya bagi peserta didik yang terbatas secara sosial dan ekonomi. 8. Sistem pembelajaran online dapat menghambat proses interaksi sosial. 9. Adanya risiko psikososial atau kondisi individu mencakup psikis dan sosial peserta didik. Risiko ini meliputi peningkatan kekerasan pada peserta didik di rumah, risiko pernikahan dini, eksploitasi peserta didik terutama perempuan, serta kehamilan remaja. Selain itu, peserta didik juga bisa mengalami perasaan tertekan karena tidak bermain dan bertemu dengan kawan-kawannya dalam waktu lama. Agar pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan maksimal, pemerintah membuat kebijakan mengenai sistem pembelajaran tatap muka terbatas. Sistem pembelajaran tatap muka terbatas di masa COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan PTM terbatas merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan di sekolah dengan mengatur jumlah peserta didik di setiap kelas agar menjadi lebih sedikit dari jumlah normal. Menteri Komunikasi dan Informatika Johni menegaskan pemerintah tetap akan mengedepankan kesehatan dan keselamatan bagi semua pihak yang terlibat di PTM terbatas, baik bagi peserta didik, tenaga pengajar, pengurus sekolah, dan pihak yang lain yang terlibat. Banyak orang tua setuju dan senang dengan kebijakan ini dikarenakan 1. Sistem pembelajaran tatap muka terbatas dimaksudkan untuk mengurangi risiko dampak sosial negatif berkepanjangan, bukan hanya tentang pendidikan, melainkan juga tumbuh kembang anak. Situasi penanganan pandemi terus menunjukkan tren perbaikan, khususnya di Jawa dan Bali. Karena itu, pemerintah tidak ingin menunda lagi untuk mempercepat pembukaan proses PTM terbatas di wilayah yang sudah menerapkan PPKM level 1, 2, dan 3 secara bertahap. Tentunya dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan ketat, ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johni dalam keterangan tertulis pada Sabtu 4 September 2021. 2. Sistem pembelajaran tatap muka terbatas dimaksudkan untuk menghindari ancaman putus sekolah. Dalam pembelajaran online yang tidak optimal, membuat anak terpaksa membantu orang tuanya bekerja sehingga mereka tidak fokus untuk belajar sebagaimana mestinya. Seperti yang kita tahu, selama masa pandemi, ekonomi rakyat juga ikut menurun. 3. Sistem pembelajaran tatap muka terbatas akan menghindari penurunan capaian belajar anak. Pembelajaran yang dilakukan secara langsung di kelas akan menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik. 4. Sistem pembelajaran tatap muka terbatas akan membuat peserta didik lebih semangat dalam belajar, karena dapat bertemu dengan teman-teman secara langsung.
Dengan semangat belajar yang tinggi, maka peserta didik dapat belajar dengan maksimal. 5. Sistem pembelajaran tatap muka terbatas dapat menghilangkan kebosanan belajar peserta didik selama masa pandemi. 6. Sistem pembelajaran tatap muka terbatas dapat membuat proses belajar peserta didik lebih maksimal karena materi dapat disampaikan secara langsung oleh pengajar. Dengan begitu, peserta didik tidak akan kesulitan dalam belajar. 7. Dengan sistem pembelajaran tatap muka terbatas, pengajar akan lebih bisa berinteraksi dengan peserta didik karena bisa bertemu secara langsung. Pengajar dapat memantau secara langsung perkembangan peserta didik. 8. Sistem pembelajaran tatap muka terbatas, pengajar dapat mengontrol peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran lebih bisa maksimal. Dengan begitu, pembelajaran akan berjalan dengan baik. Namun, sistem pembelajaran tatap muka terbatas juga menimbulkan dampak negatif karena sistem pembelajaran tatap muka terbatas memiliki risiko untuk tertularnya COVID-19. Orang tua banyak yang takut jika anaknya tertular COVID-19, apalagi anak kecil. Mereka sangat kurang memahami menjaga diri. Selain itu juga fasilitas sekolah yang kurang memadai mengenai sarana dan prasarana dalam menghadapi COVID-19 juga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua. Pada intinya, sistem pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka terbatas ada nilai baik dan buruk. Hal ini kita kembalikan pada diri masing-masing. Sistem pembelajaran online dan tatap muka terbatas jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan maksimal, maka akan memperoleh hasil yang baik. Namun semua itu masing-masing sistem pembelajaran online dan tatap muka terbatas juga menimbulkan dampak negatif. Solusinya adalah bagaimana kita bisa menyikapi dengan bijak mengenai hal tersebut. Jika pada saat sistem pembelajaran online kita bisa mengatasinya dengan cara 1. Disiplin membuat jadwal kegiatan. Dengan membuat jadwal kegiatan yang baik, dapat meminimalisir kesibukan-kesibukan lainnya sehingga bisa fokus dalam pembelajaran. 2. Menciptakan suasana belajar yang nyaman saat melakukan pembelajaran. Suasana belajar yang nyaman akan membuat lebih semangat dalam melakukan pembelajaran. Pastinya akan lebih nyaman dan semangat jika suasananya sangat cocok. Namun, jika sebaliknya, maka akan timbul rasa bosan selama pembelajaran. Oleh karena itu, sebisa mungkin buatlah suasana belajar yang senyaman mungkin. 3. Koneksi internet harus memadai. Salah satu kendala dalam pembelajaran online adalah jaringan internet yang tidak stabil. Mungkin bisa dibilang internet menjadi suatu hal yang wajib saat ini. Karena dengan internetlah kita semua dapat terhubung satu sama lainnya saat melakukan pembelajaran daring. Dengan internet yang stabil, maka saat proses pembelajaran berlangsung tidak terputus. Oleh karena itu, internet merupakan faktor utama dalam hal ini. 4. Batasi penggunaan handphone. Gunakan jika ada keperluan saja. Lebih baik melakukan kegiatan produktif lainnya dan fokus saat pembelajaran berlangsung. Jika pada sistem pembelajaran tatap muka terbatas, kita bisa mengatasinya dengan cara selalu memakai masker, menjaga jarak satu sama lain, tidak bersentuhan secara langsung, membawa hand sanitizer, membawa makan dan minum sendiri, sering mencuci tangan. Kemudian untuk sekolah diharapkan menyediakan hand sanitizer dan sarana prasarana lainnya untuk menunjang proses pembelajaran tatap muka terbatas berlangsung. Sekian argumentasi saya mengenai sistem pendidikan di masa pandemi dan new normal, yaitu mengenai sistem pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka terbatas di Indonesia. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.